kan, lari kilat lari gitu kan. Nah pas nabrak gitu kayak desa kayak gitu kan. Iya, gua aja suara. iya kayak gitu, padahal dia taunya. Hai guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku kedatangan temanku. Ini dia. Siapa? Hai Reci. Ya, dia namanya Reci guys. Jadi kita mau bercerita paranormal experience-nya dari Reci. Ya kan, Ci? Iya, sebenarnya sih ada lumayan banyak sih. Banyak. Iya, lumayan banyak. Soalnya hidup gua penuh dengan kehororan gitu kan. Wanita horor. Iya. Iya, gimana? Ini cerita dari nyokap gua dulu. Oh iya. Jadi nyokap tuh cerita gitu. Iya, nyokap gue cerita zaman kecilnya. Dulu kan di kampungnya itu belum ada apa sih namanya listrik kan. Terus dia kan zaman kecilnya kayak santri kalong gitu. Santri kalong apaan? Santri kalong kayak kan kalau santri yang sebenarnya tuh nggak tinggal di rumah kan, kayak nginep gitu. Santri kalong kalau ini ngaji, misalkan tempat ngaji terus pulang sorenya gitu. Kalau habis sholat sholat isya habis maghrib lah pokoknya, habis ngaji gitu balik ke rumah. Tapi waktu itu belum ada listrik. Bukan kayak yang sekarang kan, kayak bukan nge-asrama gitu, bukan. Itu santri kalong. Kalau santri benar kan dia benar-benar kayak tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ. Ya, kayak itu gitu. kayak Pokoknya zaman nyokap gua kecil belum ada listrik di kampung. Nah dia itu memang tipe orangnya kan kayak suka langsung balik gitu kan. Langsung habis maksudnya kegiatan langsung pulang, nggak peduli mau hujan kayak mau apa, pokoknya dia tuh nggak bakal bisa tidur di tempat ngajinya itu. Jadi selesai ngaji langsung balik ke rumah. Nah jadi pas ngaji kayak gitu, posisi itu kayak hari itu pas banget. Biasanya kan dia balik bawa obor gitu kan, yang dari apa, kararas, daun kelapa atau daun kararas. iya. Daun kararas apa sih? Itu kelapa kering. Kelapa kering. Daun kelapa kering di itu pakai gitu. Jadi buat lampu gitu kan dulu kan. Dulu zaman masih tahun 80-an. tahun 80-an guys. Iya. Tahun 80-an. Nah, terus waktu itu kayak dia kayak apa kan, nah pulangnya kebetulan malam banget kan waktu itu nyokap gue cerita. Nah di situ kan kebetulan si obornya itu habis, yang kararasnya itu. Nah kan jadi pas itu hujan gitu kan, kayak petir gitu yang nyala itu. Nah, kilat. Jadi dia tuh nekat balik ke rumah. Nah, dia tuh cuma ngandelin kilat yang putih itu sebagai lampu. Iya, gelap terus cuman ada kilat lampu biar terang. Nah kelihatan jalan lari gitu kan. Kelihatan jalan lari kayak gitu. Saking nekatnya gitu kan, pengen balik gitu, nggak bakal bisa tidur di rumah. Obornya habis, kebetulan ada lagi hujan gitu, ada lagi kilat, hujan setiap kayak kilat nyamber itu kan nyala. Dia kelihatan lari. Kan jalan kayak terang gitu, lari kayak gitu. Ngeri amat. Terus lari kan, lari kilat lari gitu kan. Kebetulan memang kayak dari tempat ngajinya ya lumayan deket juga, tapi nggak deket-deket banget lah. Terus udah gitu lari dia nubruk sesuatu gitu, buk gitu kan. Nabrak. Iya, nabrak sesuatu kayak pohon pisang gitu kan. Nah pas nabrak gitu kayak ada suara kayak gitu kan. Iya, gua aja suara. Iya, kayak gitu. Padahal dia taunya itu nabrak pohon pisang, tapi nggak tahu itu apa yang ditabrak kan, masalahnya gelap kan. Dia cuma ngandelin kilat itu doang. Ya udah pas gitu dia lari. Udah nyampe kan rumahnya, langsung gedor ibunya gitu kan, suruh bukain. Dia langsung masuk ke dalam. Nah pertanyaannya adalah dia nggak tahu itu nabrak apa, pohon pisang atau macam apa Kan penghuni pohon pisang kan pocong. Nggak tahu. Pokoknya kayak ada suara gitu kan pas nabrak gitu, buk kayak gitu.
Ih, itu mah pocong aja. Nggak tahu, pocong emang suaranya gitu. Ya nggak tahu. Cuman Kayak kan kunti. Kunti nggak sih? aku dia mah ketawa. Iya sih. Nggak tahu. Oh gitu. Iya, Terus, waktu tapi itu sih oh jadi diceritain sampai malu. merinding gitu. Oh jadi malu sampai sekarang kadang keinget itu sebenarnya nabrak apa. Iya kayak gitu, karena dia nekat pulang malam-malam kan tanpa dianterin orang. Emang dia orangnya nekat kan. Bener. Kalau udah pengen pulang ya udah pulang gitu. Serem amat. Terus setelah itu dia dapat jawaban apa? Udah tuh ada Dia cerita lain. ya dia cukup pemberani sih orangnya, maksudnya nggak terlalu takut-takut banget kan. Kayak ya udahlah gitu kan. Lagian juga dia nggak kenapa-napa kan, cuma kayak memang itu paranormal experience-nya dia aja kayak gitu. Pulang malam ketemu apa kayak gitu. Terus ada juga apa sih namanya di kampung, jadi ada cowok gitu. Itu juga cerita zaman nyokap dulu. Ternyata dulu tuh lebih serem dibanding sekarang, karena kan kalau sekarang di perkotaan kayak orang-orang lebih nggak percaya ya sama yang kayak gitu-gituan. Pasti sebenarnya ada kayak gitu. Zaman dulu jadi itu tuh temennya bokap gitu kan. Nah bokap tuh waktu itu lagi kerja di kota, nyokap di kampung. Nah si cowoknya ini apa namanya kayak habis putus cinta gitu. Cowok temennya bokap ini putus cinta terus digantung diri. Iya di kampung itu minum teman bokap lu Iya. gantung diri. bukan gantung diri, minum ini ya obat racun pupuk itu loh. bunuh diri pokoknya. Iya, bukan gantung diri, bunuh diri bunuh pakai obat racun. Terus Nah habis itu kan meninggal tuh. Nah, seminggu kemudian, nggak seminggu sih, beberapa hari kemudian dia, nah dalam pas dia bunuh diri itu 1 minggu atau 7 harinya dia pas meninggal itu nggak ada orang kampung yang berani keluar setelah karena dia bunuh diri. iya, karena dia keliling kampung arwahnya. Beneran? Serius? Ada yang lihat apa gitu? Ada, banyak yang lihat, makanya sehabis maghrib itu ditutup semua, nggak ada yang berani keliling kampung deh pokoknya. Berwujud dia kayak orang. Iya kayak orang, tapi kan nggak mungkin napak kan, tayangan gitu. Nah kebetulan kan si yang meninggal itu kan deket sama bokap gua. Kalau bokap gua balik dari kota suka ngopi bareng gitu kan, ngerokok bareng kayak gitu, nongkrong bareng lah istilahnya. Nah dia mau apa nyamperin ke rumah nyokap gua. Iya. Mau minta kopi atau rokok kayak gitu kan, karena udah kebiasaan pas hidupnya kayak gitu. Oh jadi dia jadinya mampir. Nah kebetulan bokap bisa sebelum maghrib tuh dia udah ini kan apa namanya magerin rumah. Jaga-jaga. Pakai apa sih, pokoknya pakai apa namanya jampe-jampe gitu. Nah tapi dia nggak bisa kan ke rumah karena udah dipagerin, tapi masuk lewat mimpi nyokap gue. Lewat mimpi. Apa katanya gitu, jangan takut katanya. gitu. Jangan takut katanya, kalau mau lewat sana aja katanya. Saya mah mau ke sana katanya gitu. Jadi tahu. Jadi selama seminggu itu 7 hari pas dia meninggal nggak ada orang kampung yang berani keluar abis maghrib. Dia kenapa? Putus cinta. Putus cinta doang. Iya. Cinta bukan cerai atau apa? Enggak, putus cinta, diputusin, pokoknya putus cinta sama pacarnya gitu, bukan cerai, bukan. Cerita sama bokap lo kan? Cerita sama bokap lo? Iya bukan cerita sama bokap ya, keluarganya tahu. Dulu Kan- dia bunuh diri gara-gara itu. Iya minum pupuk itu, begitu. Iya dulu mah napak tahu yang kayak gitu-gitu. Enggak beneran dari zaman Apa? maksudnya beneran nembongan istilahnya kalau bahasa Iya, kalau sekarang pak kan nggak terlalu ya. begitu. Iya, paling cuma kayak selebat Iya dulu doang kan kayak apa tuh namanya ya, yang di pohon kelapa tuh kan sungsang. Sungsang. Tahu nggak lu? Kalau di kampung sungsang, palanya ke bawah. Oh. Terus kan dia adanya kayak di pohon kelapa katanya. Jadi kalau ada yang lewat tuh kadang kayak ngegulipak gitu loh kayak Kepalanya. padahal itu tuh sungsang. Dulu kata nyokap gua. Makanya orang dulu kan kalau cerita kayak mereka tuh bener-bener ngeliat tuh beneran. Iya sih. Kalau sekarang kayak cuma selewat doang. Iya, tapi kayak gitu kayak ini ya, kayak film rahasia ilahi nembok. Nggak tahu kan gue diceritain zaman dulu. Iya. Waktu
SMP kan pernah di asrama gitu kan, malam-malam gitu abis selesai ngaji. SMP lu emang di mana? Di Cianjur. Di Cianjur. Kelas 1. Habis itu pindah Pesantren apa apaan? asrama, iya pesantren. Islam itu maksudnya? Iya, Pesantrenan? pesantren, santri. Oh, gimana? Iya, jadi abis ngaji jam 10 bulan puasa kan kita rame-rame tuh, ada 9 orang itu kan santrinya. Kata santrinya bilang gini, dengerin ada suara ayam, katanya gitu. Ayam ciak-ciak. Iya. Nah iya itu. Ciak-ciak, didengerin dong. Katanya kalau ada suara ayam itu kunti, katanya gitu. Baru juga ngucap gitu kan, terus ciak-ciak ketawa. Demi apa lu? Iya serius. Langsung pada mabur, langsung pada bawa selimut. Iya serius. Oh dari ciak-ciak dia malah langsung Ketawa. Itu pas buat bulan puasa, katanya kan bulan puasa setannya pada diikat kan. Tapi ini enggak tahu. Habis iya kan semua pada dengerin gitu kan. Pas didengerin ada ciak-ciak. tapi pas semakin didengerin ini ketawa. Iya, ketawa. Ya udah pada kabur semua. Ih beneran lu. Iya Ya, beneran. tapi gue mah bukan pengen ya, udah pernah sih gue. Beneran kayak gitu. Kayak apa sih namanya? Dianya tahu gitu, tapi kan katanya gini kan, kalau misalkan suara setannya itu dia deket, Suaranya deket berarti dia tuh jauh. Kalau Tapi suaranya kalau jauh berarti berarti dia deket. Ah, iya gue juga pernah Kayak dengar. gitu. Iya Nggak tahu itu sih. suaranya kenceng apa? Kenceng, Berarti jauh ya? jauh. Berarti Tapi jauh. kedengarannya kayak di pohon, kebun pohon kedongdong di bawah. Kedongdong. Kalau kedongdong Itu rindang banget. iya dia kan suka ada ini tau. Bener Kalau nah iya kalau katanya kalau pohon kedongdong tuh adanya genderuwo yang gede-gede. Merinding. terus setelah lu ngedeng itu pada lari. Bukan lari sih, lebih tepatnya kayak langsung selimutan pada tidur semua. Oh, Langsung kayak lagi di dempet-dempetan gitu. ngeri banget. Kan itu di ini apa namanya, asrama, nggak mungkin lari kemana. Gue kira lu lagi di luar. Enggak, di Emang asrama. Lagi di dalam. Di dalam. Denger Cuma suara kan di luar. asrama itu deket kebun. Kayak gitu. Gue juga sering sih ngedenger kayak gitu. Ya ngedenger doang. Ngedenger nggak doang lihat sih. kan. Gak sampai njus juga gak sampai ketawa sih. Terus apa lagi tuh? Nyokap gue waktu mau lahiran gitu, mau lahiran adik gue yang kedua, suka apa sih, diketawain gitu kan, suka ngelilingin kontrakan gitu, diketawain gitu. Ada suaranya. Iya, ketawa kunti sih gimana ya, gue nggak bisa nyontoin. Tapi yang itu Yang mana? apa sih namanya, kan kalau kayak ngejengeng ke kuping gak sih? Oh. Kalau yang suara kayak gitu kayak bikin merinding. Bener-bener masuk. Kayak gitu. Jangan contohin, gue takut. Gak mau, gue gak bisa. Terus apa lagi nih? Kenapa lagi? Selain itu apa lagi? Apa ya, gue suka nggak ingat. Terus selain terus yang di apa nih? Di pesantren apaan lagi? Kan biasanya pesantren tuh banyak gitu. Ya banyak sih temen gue. Temen lu apa? Tapi gue nggak terlalu percaya banget, masalahnya kan nggak lihat juga. Iya ya. sih. Cuman apa ceritanya katanya? Ya ngelihat pocong kayak gitu, ngelihat pocong, ngelihat apa sih namanya, kunti kayak gitu yang terbang. Kayak Oh, gitu. ngeliat wujud. Iya, ngelihat wujud. Cuma kan ya udahlah, gue nggak ngeliat kan. Iya sih. Kalau dia cerita malu. Terus apa lagi ya? Biasanya cerita-cerita orang sih biasanya kalau itu. Cuma kan kalau cerita orang, Iya sih. tadi sih cerita nyokap gue ya. Tapi ya mungkin juga sih orang zaman dulu memang biasanya gitu kan. Iya, cerita orang, nenek gue pulang nginep gitu kan. Jadi nginep, masalahnya kalau di kampung itu jam 4 pagi kan masih gelap banget ya. Jam 4 pagi lah, subuh gitu kan. Masih gelap. Nah kebetulan tuh kamu memang dari ujung ke ujung sawah semua, nggak terlalu banyak rumah gitu kan. Iya banyak sawah.
Jadi Iya, tuh sama di rumah di gue juga. sawah kan ada ini katanya, kalau kata orang Sunda disebutnya jin iprit. Jadi Iya, jin iprit. Jadi Jin apa namanya, matanya segede gini nih, Serius? segede baterai gini. Iya. itu namanya jin iprit. Gue nggak pernah Mm-mm. ngeliat. Kayak kucing gitu, cuma itu jin. Mm-mm. Kayak gitu. Segini. Matanya gede. Segede gini katanya di sawah. Udah di sawah ngeliat kan, ya udah jalan. Taunya di depan rumah udah nungguin. Jin ipritnya nungguin. Iya, depan rumah ditepas gitu kalau kata orang Sunda. Di Buruan, teras. di teras. Buruan, tapi kan dari kayu gitu kan, papan. Ditepas. Kayak gitu. Terus gimana neneknya? Ya kan dia hilang pas udah deket. Kan dari jauh nih disenterin, ada yang terang-terang itu. Pas udah deket hilang. Oh, langsung hilang. Hilang. Enggak kayak ngegabut, enggak. Iya. Cuma dari sawah gitu tiba-tiba langsung ke depan rumah gitu nungguin nenek gue. Yang di rumah gitu, lu nggak dengar apa? Nggak pernah sih kalau di rumah. Cuma memang nyokap gue kan bisa ngeliat gitu kan. Ya di rumah semuanya udah kayak satu frekuensi aja sih sama orang rumah, kayak nggak pernah gangguin. Ada mah ada, cuman Ada. masing-masing. Nggak pernah gimana, ya udah masing-masing kayak gitu. Ntar gue inget-inget dulu. Yang apa? Yang di BSI kayak ada. Kan lu kelas malam? Tapi nggak pernah ke horor-horor. Nggak ada. Nggak pernah mau tahu. Tahu kali. sih, Apa? cuma nggak pernah mau ini ngegali lebih dalam lagi. Iya, apa emang yang membuat tuh bilang ada tapi lu nggak mau menggali? Memang setiap tempat itu kan ada. Ya bukan, maksudnya kan lu nggak denger apa kek. Ya kan kalau kelas kitanya yang iseng, ngetok-ngetok kek. kalau kitanya iseng, ya dia juga nggak bakal mau ganggu kali ya, main orang cuek kayak gua. Iya sih. Enggak, maksudnya kali itu pas malam orang belum pada masuk. Terus lu Nggak pernah sih. rame-rame baik. Cuma satu itu doang. Dulu waktu kecil pernah sih, kayak apa sih namanya? Apa namanya? Kan dulu belum ada apa MCK gitu ya. Jadi tahun 90, WC belum WC. pokoknya tahun 2001 atau 2002 gitu. Waktu belum ada MCK, nenek gue di rumahnya. Gitu. Jadi jam 6 pagi ya lumayan masih berkabut gitu kan. Terus gue suruh BAB di kebon waktu itu sama bokap nyokap gue. Kan kalau mau ke MCK pasti ke kali turun ke bawah gitu kan. Suruh di kebon lah, namanya juga anak kecil nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, kataku itu orang nyapu pagi-pagi. Kata gue kok nggak ada kepalanya. Masa? Iya serius. Beneran lu lihat? Iya, tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak masalahnya. Karena lu masih bocah. Tapi nyapu nggak ada kepalanya. Cewek cowok? Nenek-nenek Apalagi nenek. pakai kebaya gitu, pakai samping. Tapi jelas, nggak jelas tapi maksudnya samar jauh. Segini sih kalau kelihatan sama mata gue. Orangnya segini. Jauh. Iya, ngepit gitu jauh. Tapi kelihatan kagak ada Kayak nggak ada palanya. kayak gitu. Gue cerita ke bokap, enggak kata dia gitu. Kalau ngomong. Iya, Lu gue yang cerita ngomong. tadi lihat ini. Enggak kata gitu tuh mah cuma ini doang. Ya udah, gue mah nggak tahu sih itu bener apa enggak. Ya, bisa jadi kan Pagi. biasanya kan anak kecil suka nggak bohong. Tahu. Iya. Kalau gue mah sebenarnya banyak, cuman nggak mau, nggak tertarik aja. Nggak mau cerita di sini. Kenapa emang? Ya enggak lah, sekarang cerita dulu. Nggak tahu Ntar nih, ceritanya. ini serem apa enggak nggak tahu. Ya lumayan sih, kalau dibayangin mah. Kayak tadi gitu mak ya. lu nubruk apa itu, Iya. terus ada suaranya. Gila kalau Iya kan udah lagi kayak kilat gitu. Tapi kan dia enggak deh, nggak pulang. iya ya, gue juga kalau di pikiran gue juga waktu itu kayaknya gue mending nggak pulang kalau kayak gitu. Nginep pagi-pagi pulang. Iya makanya terang kan. Nah ini malam-malam jam 10 baru balik. Namanya di kampung jam 10 udah sepi. Iyalah. Udah pada tidur. Jam 8 aja udah Udah pada zaman sekarang aja nggak ada lampu, udah sepi jam 8. sepi ya di kampung mah.
Terus apa lagi Ci selain itu, selain yang di kampung sama zaman apapun? Kalau di perkotaan sih gue nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu kayak ditampakin banget. Cuma memang kalau di kampung kan mereka kan wilayahnya juga Iya sih, ini kan kayak apa, energi mereka lebih banyak kan kalau di bener. kampung. Kalau di sini kan udah banyak pemukiman, orangnya udah banyak. Udah terang ya. Jadi kan biasanya kalau yang kayak gitu kan dia Adanya tinggalnya di tempat-tempat gelap, lembab kayak gitu. Iya benar. Ya lebih banyak sih yang di kampung sih, maksudnya yang horor-horor. Kalau di kota nggak terlalu kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu aja cerita dari kita. Kalau ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. dan jangan lupa di share videonya ya guys. Terus kalau misalkan memang ada yang mau cerita paranormal experience-nya di komen aja di bawah. ya, atau mau ceritanya langsung di sini nggak apa-apa. Langsung kontak nih. Oke. Kalau punya cerita serem. Kalau gitu, bye. See you.